Halo guys, sekarang sudah sampai di iFixit cabang Bantul dan sekarang kita bersama dengan Mas Suyun lagi di teknisi beratnya iFixit yang nanti akan mengecek iPhone XS ini. Jadi gini Mas Suyun, kemarin sudah dicek sama teknisi Eka. Jadi waktu kita coba, pertama kita coba masukin ampernya itu benar-benar gak ada arus. Terus yang kedua kita coba ganti baterai itu ampernya tetap 0. Terus yang ketiga kita coba ganti portnya juga benar-benar ampernya 0 dan gak ada indikator kalau iPhone ini ke charging. Kalau dari Mas Suyun sendiri, kira-kira rusaknya bagian apa nih? Ya kalau itu kan kita harus cek dulu dari awal. Jadi kita cek dari dasar, misalnya dengan power supply, tegangan awalnya gimana. Dari situ nanti bisa kelihatan trouble-nya dari mana. Bisa dari short total ataupun istilahnya konslet, atau bisa juga dari segi-segi yang lain, istilahnya kayak CPU-nya ataupun dari sambungan antar boardnya juga bisa. Oh, jadi malah masih banyak banget ya pengaruhnya. Jadi kan harus dicek juga. Oke, jadi nanti kita akan langsung syuting gimana sih cara Mas Suyun servis iPhone XS ini ya, apalagi di bagian mesin nih. Jadi langsung kita ke videonya. Jadi Mas, itu kemarin katanya baut bawahnya udah kebuka, nggak ada, dan bekas servisan. Jadinya kayak apa ya, ada beberapa yang hilang sih itu. Part-partnya juga ada beberapa gitu ya? yang hilang, iya. Kalau ini dari analisa simpelnya sih bekas air juga sih kelihatannya. Bekas air ya? Iya. Kemarin juga kata teknisi Kak, katanya kayaknya ada yang konsleting juga di situ. Bekas air sih. Dan ini juga udah non flashnya juga udah diangkat juga. Non flash itu yang mana ya? Untuk non flash ini. Oh, itu non flash ya? Diangkat juga. Nah, ini kan posisi pemasangannya juga nggak pas. Oh, oke. Jadi ada kemungkinan nanti kita lihat dulu aja nanti udah terlanjur terlalu parah atau belum untuk dieksekusi lebih lanjut. Oke, jadi nanti habis ini kita coba cek itunya dulu ya, non flash itu ya. Oke. Nanti kita lihat. Untuk sambungan antar board juga udah, ini bekasnya udah dibongkar semua sih. Sudah dibongkar semua ya portnya juga ya? Udah dibelah. Oke. Itu lagi dibuka soket-soketnya ya berarti? Soket bagian apa aja itu? Itu mulai dari ini soket baterai, soket kamera depan, sensor depan. Terus ini untuk sensor proxy depan. Untuk pengambilan ini juga udah pecah untuk sensor Face ID-nya. Sensor Face ID juga udah pecah ya tuh? Udah pecah. Oke. Ya udah pecah ini. Udah pecah, ada kemungkinan ya kemarin gagal servis juga bisa, kalau enggak dari yang awal pas waktu pembongkaran salah juga bisa. Oh, berarti emang habis servis ya mungkin? Iya, ini ya? habis servis. Jadi kayak gini ya guys, bahayanya kalau servis di tempat yang belum begitu berpengalaman ya, nanti takutnya bukannya memperbaiki malah nambah kerusakan gitu ya Mas? Iya, betul. Oke. Untuk mesinnya ini. Itu bagian mesin ya itu ya? Iya, untuk mesinnya kan dia combo. Cuman sayangnya ini udah diangkat. Pernah diangkat ya? Iya, flashnya udah diangkat. Terus ini juga banyak yang bagian kroposnya juga. Oke.
blower ya? Fungsinya buat apa itu? Sebenarnya untuk melelehkan timah antar sambungannya. Oh. Sebenarnya sih ada alat sendiri, cuman kalau kita dari teknisi lebih enak dengan sistem kita belah dengan blower. Oh, jadi berarti timah nanti dipanasin terus nanti akan ini ya, terpisah ya antara board sama itunya. Oh, oke. Oh, itu udah terbelah itu ya? Iya. Oh, jadi gitu ya mesin bagian dalamnya ya. Oh, jadi di sini ini udah ada di layarnya. Nanti kita akan coba Nanti kita akan coba untuk kasih lihat kalian gimana sih IC itu kalau dilihat menggunakan mikroskop ya. Itu bagian mana dong, Mas? Ini untuk bagian buat atas berisikan IC power, CPU. Terus IC audio juga di atas. Terus untuk semua IC WiFi di buat bawah. IC WiFi. Terus yang ini untuk CPU basebandnya. Itu baseband ya? Terus ini untuk power basebandnya. Ini juga ada IC audio di sini. Itu kok hitam-hitam? Ini emang untuk istilahnya heatsinknya dia. Jadi untuk ini kan kayak misalnya di CPU komputer itu kan ada untuk pastanya itu. Oh, pasta. Jadi itu untuk meredam panas antar CPU dan buat atas buat bawah. Oh, oke. Berarti nanti yang diperiksa mana dulu nih? Kalau ini kita cek dari buat atas dulu. Kalau untuk buat bawah kelihatannya sih masih normal. Cuman untuk buat atas, untuk IC yang ini udah nggak ada. Ini dia fungsinya itu buat dari sistem pengecasan dan semua koneksi USB masuknya ke sini. ICU2, betul? Bukan. ICU2-nya dia pakainya yang ini. Ini untuk ICU2. Oh, oke. Berarti itu ada yang hilang atau gimana? Ini untuk ini ada yang hilang ya. Oh. Sebenarnya kalau misalnya ini emang kemungkinan dia dilepas atau gimana, tapi untuk pengembaliannya kenapa harus IC-nya ada yang hilang? Kalau secara profesional kan harusnya nggak seperti itu. Kalau kita mau mengembalikan ke customer ya, kita kembalikan dengan sebagus mungkin, istilahnya seperti kita pas masuknya juga. Kalaupun istilahnya nanti masuk ke teknisi lain, jadi kan kasihan juga untuk teknisi yang lain. Oke. IC-nya udah hilang. CPU belum diangkat, cuman ini untuk apa namanya? Bagian apa itu? Untuk NAND flash-nya dia udah diangkat, NVMe-nya udah diangkat ini. Oh, NVMe udah diangkat. Udah diangkat. Untuk NVMe sudah diangkat. Ya kayaknya itu aja atau ada lagi? Cuman itu aja sih. NVMe-nya udah diangkat ya? Iya, Bisa diperbaiki nggak ini? Kalau ini nanti kalau misalnya kita mau perbaiki, kelihatannya untuk biaya juga tinggi, ada kemungkinan besar kita harus swap mesin juga. Tapi untuk itu kita harus cek dulu untuk NAND flash-nya masih bisa dipakai atau enggak. Jadi untuk data NAND flash-nya masih terbaca atau enggak. Masih working atau enggak? Iya. Oh, itu alat cepitnya tuh ya, Kak? Iya. Oh, siap. Jadi sekarang guys, ini kita coba cek bagian NAND flash-nya, bener nggak? Iya. Oke. Kita lepas dulu bagian NAND flash-nya dan kita nanti untuk ini kita cek dulu istilahnya datanya di NAND flash itu masih ada atau enggak, untuk istilah ininya alamat serial number. Oh, yang ada di setting itu ya? Oh, oke. Soalnya data masuk ke sini semua. Untuk email dia cuman ada di kayak EPROM-nya sendiri, ada sendiri. Cuman di NAND flash itu nanti kayak alamat address-nya Bluetooth itu semua di NAND flash-nya. Oh, oke, sudah terlepas itu ya? Iya. Udah mulai terlepas guys. Oh, jadi bentuknya kayak gitu ya? Iya. Oke. Udah mulai terlepas. Ini selanjutnya kita bersihin dulu kakinya dari timah. Oh, oke. Bersihkan dulu bagiannya dari timah. Oh, itu lagi buat bersihin timah-timah samping itu ya? Iya. Oh, oke.
Ini tahap bersihin kakinya. Oh, masih dibersihin ya kakinya? Iya. Oke. Ada beberapa kaki yang hilang juga. Ada 1, 2, 3, tapi itu sepertinya kalau kita cek di skemanya nggak terlalu berfungsi sih. Oh, itu ya ada yang warna kuning itu ya? Ya, ini ada 1, 2, 3. Ini kan hilang kakinya. Oh iya, nggak ada timahnya itu ya? Iya, 1, 2, 3. Tapi ini biasanya kalau di pinggir seperti itu biasanya hampir semuanya ground. Oh. Oke. Ntar kita masuk ke Windows dulu, kita cek dari skema jalur dan kita cek buat non flashnya masih hidup atau enggak, masih bisa terbaca atau enggak. Terus nanti gimana dong cara ngecek dia terbaca apa enggak? Nanti ada alatnya sendiri ya. Oh, oke. Alatnya boleh dilihatin bentar nggak kira-kira kayak gimana ya? Bisa. Jadi alat itu nanti akan ngebaca, itu bakal apa namanya, masih kebaca nggak gitu ya? Iya. Oke. Oh, itu dia alatnya. Ini untuk alatnya. Oh, jadi ini alat untuk ngecek Non flash masih terbaca dengan jadi ini sistem adalah atau enggak? Oh, jadi ini adalah alat untuk mengecek NAND flash apakah masih bisa terbaca pada iPhone atau enggak ya. Jadi ini nanti masukin ke sini ya, ke Ya, PC kita untuk sambungin ke dicek PC. ya. Ya. Oke, siap. Saya taruh sini dulu deh. Kita bersihin kaki-kakinya dulu biar ketika membaca lebih ini ya. ya. Oke. Untuk yang itu boardnya aman ya kayaknya? Apa cuman ada beberapa lagi? Boardnya sih nanti coba setelah ini kita cek masih bisa connect dengan PC atau enggak. Oh, bisa dicek juga ya itu Bisa. board masih bisa connect apa enggak ya? Iya. Tapi ini untuk IC-nya ada yang hilang juga sih. Cuma nanti kita harus lengkapin dulu. Oke, siap. Ini jadi prosesnya nih ya, proses reading ya ini ya? Iya, untuk proses reading. Jadi untuk membaca NAND flash itu masih terbaca, istilahnya untuk datanya itu masih ada atau enggaknya kan dari situ. Oke. Berarti ketika terbaca nanti akan ada tulisan successful gitu atau Ya, nanti bakalan ada istilahnya serial number-nya juga kelihatan juga di situ. Oh, oke. Kalau sekarang itu lagi dibersihin lagi ya, diratain lagi untuk ya? kaki-kakinya kita bersihin lagi. Oke. Sambil nunggu ini ya berarti ya? Iya, soalnya prosesnya juga lumayan agak lama. Untuk pembacaan ini lah? Iya. Oh, oke.
Itu pengecekan untuk? Kita cek dengan power supply masih bisa ini atau enggak. Itu cek power supply ya? Short mesin atau enggak masih. Ini tidak short mesin sih. Tidak ada arus sama sekali masuk. Tahunya dari mana kayaknya? Kita ini harusnya kalau misalnya kondisi tampanan, dia harusnya ada normal arus sekitar 0,05 volt, cuman tidak ada tegangan sama sekali ketika kita konekkan dengan istilahnya kita power on itu. Berarti ini maksudnya 0 ampere ini ya? Iya. Harusnya ada 0, minimal ada 0,5 gitu ya? Iya. Jadi istilahnya dia dalam, kalau misalnya tampanan pasti dia masuknya ke DFO mode. Oke. Pantes ya kemarin dicas bener-bener 0 ampere, udah diganti baterai, ganti soket masih 0 ampere. 0 ampere. Proses pembacaan masih lama, kita cek dulu jalur-jalurnya apa masih ada yang masih bisa tertolong atau enggak untuk iPhone ini. Soalnya emang tadi udah dicek ini juga masih 0 ampere ya? Iya benar. Jadi sambil kita nunggu pembacaan flash ini, flashnya ya kita cek dulu semua jalur-jalurnya ya, apakah masih bisa tahan atau enggak ya? Maksudnya jalur itu apa sih Kak? Maksudnya jalur? Ya untuk pembacaan jalur, jadi istilahnya ada yang bermasalah atau enggak di situ. Misalnya short mesin atau apa. Cuman ini untuk ini kan kita coba untuk menyalakan, untuk melihat ampernya aja kita nggak keluar ya ampernya. Berarti benar-benar nggak ada arus yang masuk ya ke mesin? Ada arus yang masuk ke mesin. Oke. IC-nya masih enggak ya? Itu yang tadi bagian hilang itu ya? Iya. Oh, kita ada partnya gitu ya? Ada sih. Untuk IC-nya kita ada. Coba replace pakai itu dulu kali ya? Kita pasang dulu, kita isi dulu IC-nya, kita coba untuk tegangannya masih keluar atau enggak. Kalau misal nih nggak keluar, gimana tuh? Kalau udah nggak keluar berarti ada kerusakan, kemungkinan terbesar dari motherboardnya udah rusak, ataupun dari CPU-nya yang udah bermasalah karena faktor terlalu panas pun juga bisa. Terlalu panas. Oh iya. Karena untuk seri-seri XS ke atas kan boardnya terlalu tipis. Oh, iya sih, kalau iPhone 7 kayaknya panjang gitu. Iya, 7, 8 gitu. Kalau iPhone X cuman segini ya boardnya. Iya, kecil. Fluk ya itu ya? Iya. Oke. Berarti ini mau dipasang ini. Timahnya dipanasin dulu, bener nggak itu? Iya, ini istilahnya kita bersihin dulu biar rata di mesin tuh. Biar untuk pemasangan IC-nya itu biar lebih mudah. Oke. Oke, ini sekarang proses pemasangan ya, Mas? Iya. Kita coba untuk ini masih sama atau enggak nih.
banget ya. Iya, kecil. Tapi ini kok sepertinya beda ya. Coba tuh. Oh ya, sama. Sama ya, mesinnya sama ya? Sama. Oke. Jadi guys, ini tuh bener-bener bentuknya kecil banget ya. Bener-bener hampir nggak bisa dilihat pakai mata telanjang. Nih kalau jatuh mungkin udah hilang kali ya, bener nggak sih Mas? Iya bener. Kalau jatuh udah hilang sih kayaknya ini. Jadi bener-bener harus hati-hati dan bener-bener harus sama yang udah profesional dan yang jelas udah berpengalaman sih kalau ini. Nggak bisa sembarangan ya kalau masalah servis-servis IC kayak gini. Karena bentuknya bener-bener kecil banget dan mungkin kalau udah jatuh bisa jadi hilang juga nih guys. Iya bener. Bisa langsung hilang kalau ini. Ini proses pemasangan, jadi dipanasin dulu biar timahnya nyatu gitu? Iya. Oke. Oh ya Mas Yun, ini kan dipanasin. Ya. Kalau misal kepanasan aja, sedikit aja gitu, kebakar ya boardnya berarti? Ya bisa boardnya yang itu naik ke atas, jadi kayak bengkak seperti itulah, meletus istilahnya. Waduh, malah bisa meletus juga ya? Kakinya normal semua, istilahnya udah pas di tempatnya. Oh ya itu ya udah mulai nyambung ya yang bawah sama yang antara board sama itu bagian apa tadi? Board sama IC-nya. IC-nya ya udah mulai pasang. Kita coba bersihin untuk board atasnya dari bekas-bekas timah dan lain-lain. Oh, kita bersihin lagi nih ya, biar bersih. Soalnya ini kan kita istilahnya dapat X repair. Iya, istilahnya kan ini kalau misalnya ini dan udah pernah masuk ke teknisi yang lain, jadi kita juga belum tahu dari istilahnya dia pengerjaan dari apa aja, jadi kita cek untuk apa yang hilang di IC, istilahnya IC yang hilang apa kita pasangin dulu. Untuk itu kan dari situ kita bisa ngecek apakah masih bisa tertolong atau enggak. Oke. Jadi benar-benar diusahain ya? Iya. Diusahain, kalau bisa nyala ya bisa, kalau emang udah nggak bisa ya mau gimana lagi gitu. Berarti untuk pengecekan IC itu lumayan lama ya berarti? Iya, untuk pengecekan IC lumayan lama, tapi ada beberapa istilahnya yang mudah, dalam arti mudah itu seperti kayak konsleting. Kayak konsleting itu kan kita biasanya yang rusak itu paling cuman dari IC-nya ataupun dari kapasitor. Jadi untuk pengecekan lebih simpel sih sebenarnya. Selama itu belum istilahnya belum masuk ke tempat servis yang lain dalam ya masih fresh lah istilahnya. Jadi nggak X tadi ya maksudnya? Iya benar. Tapi kalau udah X kayak gini ada kemungkinan besar ya kita harus cek ulang dulu dari apanya juga, istilahnya analisa setiap teknisi kan beda-beda. Cuman kita ada patokan analisanya, jadi kita bisa dari pegangan situnya, dari pegangan istilah analisa itu kan kita bisa buat jadi patokan. Oke. Kita cek untuk ini masih bisa nyala atau enggak. Cek ampere lagi ya ini? Iya. Apakah akan keluar ampernya? Oke, udah mulai keluar ya sekarang ya? Iya, itu sekarang ampernya kondisinya short itu. Short? Iya, short mesin. Short mesin? Iya. Jadi di sini udah mulai keluar ampernya, itu tadi bener-bener 0 ampere. Bahkan kemarin juga udah dicek itu bener-bener kondisinya 0 ampere.
sekarang barusan dipasang bagian apa itu, IC apa? Untuk ini kita namanya IC-nya itu ini fungsinya buat jalur utama sih istilahnya, dari baterai ke mesin. Oh, jadi ini maksudnya berarti ini bagian IC yang untuk jalur utama dari apa namanya baterai ke mesin ya? Jadi kayak ada fuse-nya. Bisa dikatakan kalau misalnya ini IC Hydra orang. Oh, oke. Jadi setelah kita coba pasang IC yang tadinya hilang, itu ternyata ampernya udah mulai keluar waktu kita cek. Tadi kalau nggak salah ada di 2 ampere ya? Iya. Kalau nggak salah ada di 2 ampere sampai di 2 ampere. Berarti ada kemungkinan karena itu juga bisa jadi nggak bisa dicas ya tadi di awal. Jadi kayak gitu guys. Jadi bisa dikatakan short mesin, soalnya harusnya kalau misalnya kita belum on kan itu dia harusnya tetap tenang, dalam arti masih untuk ampernya belum naik sama sekali. Oke. Ini lanjut ke? Untuk ini kita lanjut untuk pengecekan ada yang short nggak di jalurnya. Oke. Dia nggak keluar arus sama sekali. Ternyata ada yang short gitu ya? Iya, jalur mesinnya. Ada yang short. Nah, dari situ kita cek ini bisa dari apa istilahnya, dari kapasitor ataupun dari IC yang bermasalah atau dari jalur yang bermasalah. Oke. Kita lepas dulu yang sempat istilahnya dilepas dari sama teknisi lain. Ada satu kaleng yang dilepas sama teknisi lain, kita lepas soalnya jalurnya masuk ke situ juga. Di bagian mana yang tadi dilepas? Untuk ini kan kita kalengnya udah lepas nih. Oh iya, ini coba kita lepas lagi ya. Di dalam kaleng pun ada satu IC yang hilang juga. Yang ini ya? Yang itu ya? Iya. Oh iya benar. Ada lagi yang hilang ya itu ya IC-nya. Ya kelihatan banget. IC-nya ini yang hilang. Harusnya di sini ada IC-nya, cuma ini hilang. Jadi sebenarnya untuk ini itu dari pengerjaan awal ada kemungkinan salah prediksi ataupun salah analisa. Jadi harusnya itu cuman kemungkinan besar dari short mesin, tapi bisa kemana-mana karena apa? Untuk analisa yang keliru. Oh iya. Jadi ada kesalahan analisa mungkin ya? Bisa jadi dari kesalahan analisa. Kita bersihin kakinya, ada yang nyambung atau enggak.
coba untuk kita suntik tegangan di jalur yang konslet tadi. Kita suntik tegangan pakai ini lagi ya berarti ya? Iya, yang ampere ini lagi. Pakai power supply juga. Oke. Oh itu ya, keluar ya hasilnya itu ya. Oke, shot udah hilang. Kita coba untuk ini, harusnya untuk ampere dia udah tenang. Kalau nggak ada jalur lain yang konslet. Ampere yang tenang tuh maksudnya gimana maksudnya? Seperti ini. Itu harusnya dia di 0,0, cuman ini udah dia modenya mode DFO. Dia langsung on mode DFO. Harusnya 0,0. Iya, ini dari 0,000 semua. Itu kalau harusnya sebelum on dia harus 0,0. Kalau tadi itu yang 2 ampere berarti karena konsleting ya? Iya, konsleting. Oh, oke. Ini udah mulai stabil apa belum sih? Ini masih ada ya? Iya, harusnya dia udah stabil sih. Masih seperti ini, dia masih seperti kayak power on sendiri. Oke. Berarti masih ada konsleting lagi ya? Oke, untuk pengecekan mesin kita stop dulu. Kita cek lagi untuk tadi untuk backup NAND-nya. Ternyata untuk proses backup NAND valid ya. Dia ada kemungkinan NAND-nya rusak. Oh, NAND-nya juga ada kemungkinan rusak ya? Iya, benar. Jadi di sini ada tulisan valid, berarti valid. Jadi untuk NAND-nya tuh nggak bisa dibaca berarti gitu ya? Iya. Untuk itu udah nggak bisa dibaca. Jadi kalaupun kita mau proses lebih lanjut juga istilahnya percuma juga. Jadi karena kan sekarang kalau misalnya serial number ataupun WiFi address dan Bluetooth MAC address-nya itu hilang, itu juga percuma, kita nggak bakal bisa untuk aktivasi juga. Kalaupun istilahnya misalnya kita mau switch bot, misalnya kita mau pindah bot satu ke bot yang lain, saya dengan memindah. Coba untuk ini aku masih ada nggak untuk bot yang untuk bot iPhone XS, tinggal bot bawahnya aja yang ready. Bot atasnya nah ini masih ada sih, cuman NAND flash sudah sempat lepas juga ini. Jadi misal mau dibuat semacam kanibal gitu ya? Jadi nanti kalaupun misalnya kita mau eksekusi lebih lanjut, nah ini untuk harusnya pengukuran normal seperti ini, kayak seperti tadi kita bandingkan dengan bot yang istilahnya cuman kita lepas NAND flashnya aja, tegangan bakal seperti ini, nggak seperti tadi kan. Kayak tadi kan dia naik turun. Nah ini kita on kan baru dia naik. Oh tadi nggak di on langsung naik ya? Naik. Ini posisinya ini posisi DFO only. Jadi kayak kalau misalnya kita konekin ke PC, dia bakalan cuman detect. Kita coba ya. Kita coba. Itu kita coba nyalain untuk mesin ya, untuk mesin yang istilahnya normal ya. Oke. Cuman kita lepas NAND flashnya aja. Oke. Bisa ternyata dicek kayak gitu dong, bisa? Bisa. Oke. Nah, di sini bakalan dia terdeteksi. Oh, di iTunes itu ya? Iya, nih. Oh iya, benar. Ini bakalan terdeteksi seperti ini. 10S. Ini datanya masih terdeteksi dia. Cuman kalau misalnya untuk normalnya kan seperti itu. Nah, ini kita lihat untuk yang mesin satunya. Kita cek apakah dia masih bisa untuk connect ke PC atau enggak. Oh iya. Iya, ternyata nggak ada ya, nggak bisa connect kan? Nggak connect ke PC. Nggak connect ke PC. Harusnya kalaupun cuman istilahnya kerusakan dari NAND flash, cuman tapi bot untuk bot dan CPU dan lain-lain masih normal, bakalan terdeteksi seperti tadi. Masih masuk di FO ya? Iya, masih masuk di FO only.
Berarti itu bisa dibilang kerusakannya pada board juga ya? Iya, dari boardnya juga bisa bermasalah, soalnya kita bisa analisa seperti itu kan, ya kita compare juga dengan handphone yang normal juga. Oh, oke. Cuman ini dia udah nggak bisa connect sama sekali sama PC. Berarti ini termasuk banyak ya malahan ya kerusakannya. Untuk itu nanti ada kemungkinan terbesar kita kalaupun misalnya ini selama ini masih bisa terbaca di sistem kita. Nah ini gagal lagi kan. Berarti untuk NAND flashnya dia ada kemungkinan udah rusak. Kalau NAND flash dia udah rusak ya percuma juga kita mau ngelanjutin lagi ya. Istilahnya kita harus beli serial number dan lain-lain. Oke guys, jadi kayaknya untuk iPhone XS ini nggak bisa dibenerin ya Mas ya, bener nggak? Jadi bener-bener nggak bisa dibenerin karena ada beberapa kerusakan. Kalau bisa saya tarik kesimpulan itu berarti ada pertama dari boardnya emang udah ada beberapa yang konslet dan ada IC yang udah hilang ya? Iya, dari awal kita pas waktu dibelah kan kelihatan itu. Iya. Udah ada beberapa IC, istilahnya IC, ada 2 IC yang hilang kan? Ada 2 IC itu. Iya. Tapi setelah kita pasang lagi dengan seperti semula pun dia tidak terdeteksi sama PC juga gitu kan? Nggak bisa masuk flash itu ya jadinya. Jadi emang dari boardnya itu sudah bermasalah, dan yang kedua ini ada NAND flash ya maksudnya. Iya, NAND flashnya juga kita coba baca, kita reading menggunakan PC pun itu masih violet ya, atau tidak bisa terbaca. Ya kayak gitu kan berarti. Iya benar. Jadi kalau misalnya kayak gini NAND flash kalau udah sekali tidak terbaca kan kita harus beli serial number dan macam-macamnya itu kan. Selain untuk mensinkronkan data awal dengan NAND flash yang baru dengan NAND flash yang lama gitu kan. Tapi kan kita untuk itu kan juga perlu biaya juga dan butuh waktu juga. Jadi ya, bisa sekali jadi gitu bisa istilahnya nggak mungkin sehari jadi. Bisa nunggu antara 7 sampai 30 hari pun belum tentu. Ya keluar juga itu kan semua tergantung kebijakan dari sana juga gitu kan. Oke. Jadi emang bener-bener untuk iPhone XS ini kita mohon maaf kita nggak bisa servis. Kita nggak bisa karena emang kerusakannya udah bener-bener parah. Tapi by the way terima kasih untuk mas-mas yang udah ngirim iPhone-nya ke sini untuk kita cek. Dan bagi kalian yang ingin servis di iFixit, kalian juga bisa kirim melalui pos atau melalui JNE. Kalian juga pokoknya kalian bisa kirim ke kita. Nanti kita akan cek kerusakannya, bisa mulai dari kerusakan ringan, jadi dari LCD, kemudian baterai, kemudian ada juga kamera, dan pokoknya kerusakan-kerusakan yang ringan. Ada juga teknisi berat kita yang menangani servis-servis seperti IC ya. Jadi ini adalah contoh bagaimana cara kita servis bagian IC. Oke, cukup sekian ya Kak. Kayaknya udah kayak gini aja. Oke, terima kasih bagi kalian yang suka. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa tinggalin komentar menurut kalian gimana nih tentang servisannya Mas Suyun nih. Kira-kira hebat apa enggak? Jangan lupa tulis komentar di bawah. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.